Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, selamat siang, selamat sore semuanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Egi Bintang Negara dengan NPM 18170510113 dari kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir praktikum Machine Learning untuk kelas A ya. Baiklah. Nah, ini adalah soalnya untuk time series di sini. Nah, di sini kita pertama adalah kita baca dulu ya soalnya ya. Download dan perhatikan data optical radar. Oke, nanti kita bakal download datanya di sini. Lalu di sini soalnya adalah lakukan presentasi analisis dari data di atas menggunakan R untuk satu penjelasan data dan analisis data. Lalu poinnya ada apa isi data-data. Lalu yang kedua clustering secara partisional dan hierarchical. Dengan poinnya ada tiga. Yang pertama adalah analisis matrix distance data dengan time series. Poin kedua partitional dengan k-means, lakukan elbow graphic analysis dan graphic plot. Lalu poin ketiga adalah hierarchical chord tree dan graphic dendrogram. Lalu yang nomor tiga adalah classification dan prediksi menggunakan decision tree. Poinnya ada 4. Yang pertama adalah pisahkan data 75% training dan 25% data test. Jadi data training dan data test ya. Lalu poin kedua adalah jelaskan model decision tree yang dihasilkan. Yang ketiga adalah jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Yang keempat adalah jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Tugas dikerjakan dalam bentuk video presentasi bahasa Indonesia yang diupload ke YouTube dengan ketentuan resolusi 720p 30 fps. Durasi video 15-20 menit dengan suara dari video mahasiswa terlihat dan terdengar secara jelas. Video yang menampilkan wajah mahasiswa diletakkan pada kanan bawah. Nanti saya letakkan di sini wajah saya, bisa dilihat ya di sini wajah saya. Oke, baiklah. Langsung saja. Yang pertama adalah mendownload data dan perhatikan data optical radarnya ya di link ini. Saya sudah buka linknya. Ini dia linknya. Nah, jadi ini adalah crop mapping using fused optical radar dataset. Nah, di sini kalau downloadnya dari sini ya, ini downloadnya bisa lihat. Nah, di sini download di data zip yang ini, Oke, baiklah. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya besar file tuh 150 MB. Ketika di unzip sekitar 400 MB-an. Ya, 411,1 MB untuk ketika setelah di unzip ya. Baiklah, kita lihat dulu ini datanya. Nah, ini jadi dataset karakteristiknya itu adalah multivariate time series. Itu ada dataset karakteristik dengan atribut karakteristiknya real, associated task-nya, classification, lalu number of intents-nya 325.834. Lalu number of attribute-nya 175. Lalu dengan data donated-nya 2016 Juni 2020 dengan number of web hits 11.223. Lalu ini source-nya Dr. Iman Khosravi, Postdoctoral Researcher, Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran. Lalu ini emailnya, websitenya. Nah, ini dataset informasinya ya. Dataset informasinya ini adalah a fused bitemporal optical radar data for cropland klasifikasi. Jadi klasifikasi cropland. Cropland itu seperti ladang gitu ya, cropland itu. Lalu the image were collected by, nah ini berarti datanya itu dikumpulkan dengan rapid eye satellites optical dan the unmanned aerial vehicle synthetic aperture radar atau UAV SAR system. Itu gambar-gambarnya dikumpulkan. Nah, lalu di sini, nah, 7 crop type classes exist for this data set as follow. Jadi ada tipe cropnya ya, ada 7. Ini ada yang pertama ada corn, yang kedua peas, yang ketiga canola, keempat soybeans, yang kelima oats, yang keenam wheat dan dan ketujuh adalah broadleaf. Oke, ini atribut informasinya ada 175 atribut, including termasuk yang pertama adalah kelas, lalu F1 sampai F49 itu adalah polarimetric features on 5 Juli 2012, lalu yang 50 sampai 98 adalah polarimetric features juga
pada 14 Juli 2012, lalu 99 sampai 136 itu adalah optical features di 5 Juli 2012, dan 137 sampai 174 itu adalah optical features di 14 Juli 2012. Nah, ini untuk detailnya seperti ini, f1 sampai f174 di sini. Oke, itu ini ada detailnya. Kalau pengen lihat langsung saja, nanti di linknya saya taruh di deskripsi untuk link pendownloadannya. Oke, baiklah, itu untuk datasetnya ya, untuk data yang kita pakai. Nanti setelah kita download, itu kita unzip dulu. Bentuknya bakal masih txt, dan itu jadi ketika kita download itu 150 MB, dan ketika kita unzip ukurannya menjadi 411 MB. Bisa dilihat di sini 411 MB. Nah, lalu nama file adalah Winnipeg dataset. Nah, di sini tadi kan masih bentuknya txt tuh. Masih bentuk txt. Nah, di sini diubah menjadi CSV ya, seperti ini. Nah, baiklah, kita langsung aja. Sebelumnya untuk ini sebelumnya sudah saya running duluan untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Baiklah, langsung saja ini ya, ujian akhir praktikum machine learning ya. Saya kenalkan diri lagi, saya Egy Bintang Negara 1817051013 untuk NPM-nya. Langsung saja untuk read data, kita langsung ya read data. Saya jalankan aja ini my data, jadi saya read-nya lalu saya taruh di variabel my data. Agak lama prosesnya, cukup lama. Itu karena kita bakal nge-read cukup banyak data ya. Nanti kita bakal lihat berapa banyak datanya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Nah, ini sudah bisa dilihat di environment-nya. My datanya terdapat 325.834. Lalu di sini ada 175 variabel. Nah, lalu kita lihat datanya. Sebentar. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya nih, tadi yang pertama itu adalah kelas labelnya, lalu yang F1 sampai ini dia. Bisa dilihat nih, ada 325.834 entries dan 175 total kolom. Nah, itu dia. Harusnya di kolomnya ada banyak ya. Nah, ini dia. Kita lanjut aja langsung. Langsung di sini plotnya, my data. Nah, ini adalah kolom 84 dengan tipenya ada L. Langsung aja kita jalanin. Oke, sudah jalan. Nah, ini kelasnya. Jadi kelas-kelas tadi itu seperti ini ya. Jadi kan tadi ada banyak tuh 325.000 data. Nah, ini adalah 1 sampai 3. Kelas pertama itu ada di 1 sampai 39.163. Dan seterusnya sampai ke kelas yang ke ini kelas 6 ada 239.742 sampai 324.692. Untuk kelas 7-nya dari 324.693 sampai dengan 325.834. Itu untuk kelas 7. Nah, langsung aja kita ke sini. Nah, di sini bisa dilihat sampel ya. Kalau di sini sampel, jadi per kelas ini saya ambil sampelnya. Nah, di sini bisa lihat kelas pertama diambil di 100 karena ini ada di antara 1 sampai 39.163, dan 40.000 itu untuk kelas keduanya karena ini 42.000, lalu ini 42.800 untuk kelas 3, 118.600 untuk kelas keempat, lalu ada 192.600 untuk kelas kelima, lalu 239.800 untuk kelas keenam, dan 324.700 untuk kelas ketujuhnya. Langsung aja kita jalanin. Oke, sudah jalan. Lalu yang ini sampel. Nah, ini sampel, untuk variabel sampel diisikan dengan my data tadi yang dengan yang di sampel ini. Nah, langsung aja. Ya, baris yang di sampelnya udah kebaca. Lalu udah selesai. Lalu ini plotnya kita jalankan. Nah, ini seperti ini plotnya. Nah, ini plotnya kalau mau kita ganti warnanya bisa dengan nama. Nah, ini kan sampel, masih namanya masih sampel kan ya. Namanya masih sampel, jadi bisa kita ganti dengan time series plot, dan juga warnanya itu terserah kalian. Misalnya kita jalankan green. Jalankan green maka menjadi green seperti, dan namanya sudah ganti menjadi time series plot. Nah, misalnya kalau kita ganti blue gimana? Kalau kita ganti blue seperti ini. Contohnya blue jadi biru, tapi kurang mantap ya.
Ya udah nggak apa-apa deh ya, biru deh. Nah, lalu di set sheetnya ini terserah kalian. Set sheet, saya memakai 1 2 3 di sini. Lalu di sini end sample-nya. Nah, di sini ada jumlah sampel, maksudnya jumlah sampel ada 20. Kita jalankan. Lalu di sini adalah list sampelnya itu. Nah, di sampel ini diambil dari 1 sampai 200 data dengan di antara 1 sampai 200 dengan total sampelnya ada 20. Seperti itu. Baiklah, sudah jalankan. Lalu kita list sampelnya, kita bisa lihat di sini list sampel, kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya, ada 20 sampel sesuai di line 27 ini, 20 sampel. Dan di sini tidak ada yang lebih 200 karena memang di antara 1 sampai 200 ya. Tuh, di sini sudah ada datanya. Lalu kita jalankan yang indeks sampel ini. Nah, indeks sampel ini angka-angka ini dari angka yang kita ambil tadi di indeks sampel tadi. Oke. Jalankan. Sudah jalan ya. Nah, lalu ini data sampelnya. Data sampelnya. Jalankan. Data sampel. Nah, kita bisa lihat view data sampel. Nah, ini dia data sampelnya, view data sampelnya. Bisa dilihat ya. Lihat nih, ini 159, 174 sesuai ya. Sampai ke maaf. Nah, ini dia. Ini yang paling atasnya sampai ke 7226 tuh. Baiklah. Lanjut kita ke patternnya. Nah, pattern ini diberi nama seperti ini biar lebih mudah aja. Sebenarnya kalau mau di 1 2 3 4 5 atau terserah kalian, namanya itu terserah. Ini agar lebih mudah dibaca saja. Kita jalankan patternnya. Oke, pattern sudah jalan. Seperti itu. Itu untuk patternnya. Lalu kita install dan load library DTW untuk menghitung distance dengan time series. Nah, sebelum itu kita memerlukan 2 library dulu, yaitu library DTW dan library party untuk menjalankan bagian yang ini ya. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk package DTW dan partinya tadi ya. Jadi menginstal DTW dan party dulu terlebih dahulu. Nah, di sini saya komen saja karena sudah saya pakai. Lalu tinggal kita panggil. Sudah saya panggil itu artinya biasanya kalau pertama kali kalian manggil itu bakal ada kayak warning seperti itu, loaded data seperti itu ya. Install juga seperti itu, jadi jangan khawatir kalau as long as masih warning nggak apa-apa. Lalu di sini distance. Nah, di sini untuk menghitung distance data ini memakan waktu cukup lama ya, karena bisa dilihat data itu banyak banget. Nah, bisa lihat ini. Di sini saya menggunakan data sampel dengan metodenya DTW seperti itu. Makanya kita memerlukan library DTW tadi itu. Nah, sudah kan ya? Nah, sudah kelar. Kita jalankan yang S-matrix-nya. Nah, ini adalah file-file matrix desain datanya seperti ini. Yap. Banyak banget ya. Oke. Lanjut kita ke plotnya. Di sini plotnya kita jalankan. Nah, ini adalah gambar plotnya seperti ini. Plot untuk license datanya seperti ini. Baiklah, kita langsung lanjut lagi ke bagian hierarchical clusteringnya. Lalu di sini metode yang digunakan adalah ada complete, average, dan single. Kita jalankan dulu yang HC ini. HC last design data dengan metode average. Yap, sudah dijalankan ya. Lalu kita plotnya, kita jalankan plot. Nah, ini plotnya, cluster dendrogramnya seperti ini. Nah, lalu di sini adalah untuk ganti warna juga seperti tadi, bisa ganti warna. Nah, dan di sini bisa diganti warna dan label pattern, lalu CX-nya 0,7 dan hanya -1. Ini bisa kita ganti, tapi udah nggak apa-apa, blue aja deh. Lalu bisa agar lebih jelas kayak dikelompokkan gitu, di kotak-kotakin gitu dengan seperti ini, rek HCLAS HCK sama dengan 4. Nah, di sini. Nah, mungkin ini karena resolusi layar saya yang kecil ya, juga ini memang kecil banget juga. Ini sebenarnya angka-angka. Mungkin kalau kalian yang nanti mencoba ini bisa dengan monitor dan juga yang lebih bagus gitu kan, punya monitor yang lebih bagus dengan resolusi yang lebih besar, mungkin bakal kelihatan. Nah, oke. Baiklah, selanjutnya adalah classification dan prediksi menggunakan decision tree.
Baiklah, di sini kita jalankan dulu ya label change-nya. Kita jalankan dulu label change-nya. Label change-nya adalah variabel yang didapat dari data frame, adalah variabel yang didapat dari data frame yang data sampel dengan tidak mengikuti kolom, tidak terkecuali kolom 1 dengan data sampel $label seperti itu. Lalu partisi data untuk training test. Oke, di sini kita partisi data untuk training test dulu ya. Oh ya, sebelumnya ini adalah bagian yang ini ya, classification dan prediksi menggunakan decision tree. Di sini jangan lupa pisahkan data 75% training dan 25% data test. Nanti kita bakal pisahkan. Lalu di sini ada jelaskan model decision tree yang dihasilkan, lalu ada jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training, dan di sini ada jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Baiklah, bisa dilihat di sini kita bakal di sini ya, partisi data untuk training test. Nah, di sini adalah bagian kita memisahkannya. Tadi 75% training dan juga 75% training dan juga 25% data test. Data training dan data test ya. Baiklah. Nah, di sini indeks, label indeks variabel indeks yaitu dengan sampel 2 enrollable change replace T. Nah, di sini yang kita misahin ya 0,75 dan 0,25. Ini pemisahnya, data trainingnya 75% dan data tesnya 25%. 0,75 di sini makanya 0,75 dan 0,25 ya, bukan 75% dan 25%, sama aja soalnya tapi. Lalu di sini data train. Nah, data train label change di sini indeksnya sebagai 1, lalu data test label change indeksnya sebagai 2. Lalu di sini view data train. Nah, oh ya, jangan lupa kita sampai lupa untuk kejalanin. Indeksnya kita jalanin dulu. Nah, sudah. Lalu data train. Data train udah masuk, bisa dilihat di environment-nya. Data train udah masuk. Lalu data test. Data testnya juga udah masuk ya. 31. Jadi data train ada 109. Data testnya ada 31. Oke, kita lihat ya view data train-nya. View data train. Sini ada 179. Ya kan, lalu kita jalanin yang kita view, kita lihat juga untuk data test ada 31. Nah, ada 31 ya untuk data test ya. Baiklah, nah sekarang di sini kita jalanin yang library party itu, kita panggil di sini library party sudah terpanggil. Nanti kalau kalian nyoba juga itu bakal ada merah-merahnya, itu cuman warning. Selama itu warning nggak apa-apa. Kalau error mungkin di versi R kalian bisa pakai yang 3.6. Itu mungkin bisa untuk solusinya. Kalau di sini atau error juga bisa langsung install ulang package-nya lagi aja. Lalu kita jalankan lagi untuk view label change-nya. Ini adalah label change-nya ya. Ini adalah label change, bisa dilihat ini label change. Nah, seperti ini label change. Baiklah, langsung kita, nah ini DT60 C3 dengan data sampel label data train. Nah, kita jalanin. Oke. Lalu kita lihat plotnya. Nah, ini dia plotnya ya, plot decision tree seperti ini. Lihat, bisa dilihat di sini kurang ini ya. Nah, bisa dilihat ini adalah node 4, ini node 6, node 7, node 10, 12, 13, 14 dan juga 15. Lalu di sini 1, 2, ini ketiga, lalu ke 8, 5, 9 dan juga 11. Lalu di sini maaf. Nah, ini dia. Nah, sekarang data train testingnya. Jangan lupa tadi di soalnya jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training, dan jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Maaf. Ini. Nah, di sini P1 saya buat variabel P1 di sini. DT60 tadi dengan data train tadi ya yang udah kita ada sebagai indeks 1 tadi itu. Oh, ini tabel ya. Bisa dilihat tabelnya ini ya. Ini tabelnya untuk data train. Lalu ini min ya, minnya. Nah, ini akurasinya adalah 0,6238,532 atau 62,38%-an seperti itu untuk akurasi yang data training ya, untuk data training. Lalu kita coba yang data testing. Ini data testing, kita jalanin data testingnya. P2 udah masuk di environmentnya. Lalu tabel kita jalanin, ini tabel untuk data testnya, dan minnya kita jalankan. Baiklah, nah ini dia minnya ya. Min untuk akurasi data testnya adalah
0,516129 atau 51%,61%. Nah, baiklah itu untuk nomor 1 ya. Ini untuk nomor 1. Jadi nomor 1 itu ini untuk time series ya. Jika ada salah saya minta maaf. Kita lanjut ke nomor 2. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nomor 2.